Matahari itu tidak berhenti, tidak diam di situ, dia mengitari orbitnya. Orbitnya antara titik pusat dengan titik matahari, nah, matahari mengitari dan planet terbawa. Planet terbawa. Nah, waktu revolusi matahari ini diperkirakan oleh ilmuwan itu sekitar 250 juta tahun dari satu titik kembali lagi titik itu sekitar itu. Silakan ya. Nah, Habib. Ini kan bumi berotasi dengan kecepatan tertentu. Setelah itu kan berevolusi. Ya, betul. Berevolusi ke matahari, muter lagi nih. Ya, betul. Terus habis itu kan muter lagi dari matahari. Matahari kan berevolusi ke dengan galaksinya. Itu dengan kecepatan yang setahu saya revolusinya aja. Nah, tadi kan 107.000 km per jam atau 37 km per detik. Itu kan nggak ada teknologi manusia yang bisa melebihi kecepatan itu. Itu gimana? Kalau mau pesawat antariksa terbang, terus ngejernya lagi itu bumi kan udah 107.000 km per jam, itu gimana ngejernya pesawat antariksa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut arji'il basara hal tara min futur. Ini artinya dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat penciptaan Tuhan yang maha pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Nah, ayat ini 7 berlapis-lapis, tapi manusia dengan Allah ciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lain, diberi ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan ini digunakan untuk memahami ciptaan Allah itu sendiri. Ya. Tapi tentu ilmu pengetahuan manusia pasti terbatas, sangat terbatas, tapi berusaha. Di dalam hal ini yang kita ingin pahami, kalau kita menerawang ke langit sampai sejauh mana, tembusnya sampai di mana, akhirnya sampai di mana. Maka tentu yang kita lihat dulu adalah bumi tempat kita hidup, yang ini sebuah planet, ya, planet bumi ini. Nah, kita coba menerawang, kita visualisasikan ini sistem pusat yang kita lihat adalah dari sisi matahari pusat. Matahari ini adalah sebuah energi abadi untuk kehidupan. Dan kalau kita lihat ukuran dari matahari ini adalah 1,3 juta kilometer diameternya. Nah, kalau dilihat itu 100 kali dari bumi. Kalau dibandingkan volumenya itu 100 pangkat 3 kali dari bumi, sehingga 1 juta ya. 100 pangkat 3 ya, 100 kali 100 ya kan, kali 100. Jadi besarnya seperti itu. Nah, dalam hal ini matahari dikelilingi oleh planet-planet. Planet yang terdekat dengan matahari disebut dengan Merkuri. Itu jaraknya sekitar 58 juta kilometer dari titik matahari. Yang kedua Venus itu sekitar 108 juta kilometer. Bumi sekitar 150 juta kilometer. Nah, di dalam astronomi 150 juta kilometer itu disebut dengan astronomical unit, AU misalnya, ya, 1 AU ya. Terus ada Mars sekitar 227
juta kilometer jarak dari bumi. Jupiter yang lapisan berikutnya sekitar 778 juta kilometer. Saturnus sekitar 1,4 juta kilometer. Kemudian Uranus sekitar 2,9 juta kilometer. Terus 2,9 miliar, maaf. Yang Saturnus 1,4 miliar kilometer, Uranus 2,9 miliar, Neptunus 4,5 miliar kilometer. Nah, bagaimana kalau dari sisi matahari? Ternyata matahari itu pusat dari planet. Apa planet itu bagaimana bergeraknya? Dia mengitari orbit namanya. Maka bentuknya adalah elip, bukan bulat. Nah, dia mengitari setiap, kalau bumi mengitari matahari itu setahunnya bumi. Setahunnya bumi 365 hari. Nah, kalau diukur dalam diameternya jaraknya 150 juta kilometer, berapa lama bumi melewati orbit itu dalam setahun, dan kemudian kecepatannya itu 100.000 kilometer per jam. Jadi kita berada di bumi mengelilingi orbitnya matahari selama setahun. Bumi 365 hari, berarti 100.000 kilometer per jam. Kalau berarti 100.000 kali kecepatan mobil yang 100 km per jam, seperti itu. Tapi kita nggak apa-apa di sini, nggak goyang ya. Jadi itu perjalanan bumi lewat orbitnya. Pertanyaan kita dalam hal ini adalah, kita lihat ukuran planet tadi ya. Kalau kita lihat bumi tadi diameternya adalah radiusnya sekitar di sini 6.400 kilometer. Itu besarnya radiusnya bumi. Kalau matahari itu 100 kali dari bumi ya. Dan ini kalau dilihat urutannya seperti ini ya, kalau kita luruskan. Tetapi pada dasarnya dia bukan, istilahnya dia mengitari dengan posisi orbitnya masing-masing ya, tergantung di mana kondisinya, maka dia berada pada posisi tertentu, apakah sejajar atau tidak tergantung kepada orbitnya ya, posisinya. Nah, kemudian setelah lapisan dari yang paling jauh Neptunus, ada lapisan lagi tuh, namanya Ethiopos. Itu 120 kali 120 AU, artinya 120 kali jarak dari matahari ke bumi. Kemudian langsung lagi bagian namanya adalah awan Oort, namanya itu 100.000. Nah, bagaimana kita menerjemahkan misalnya 7 lapis tadi? Allah yang Maha Tahu ya. Jadi manusia dengan pengetahuannya seperti ini ya. Jadi dalam arti kata 7 lapis, lapisnya seperti apa? Apakah masih ada jauh ke sana? Dalam keilmuan masih ada, tapi tidak diklasifikasikan. Inilah ciptaan Allah jagat raya ya. Dan ini ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia. Itu bedanya ketika Allah menciptakan manusia akan diberikan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ada dalam keilmuan ini. Nah, ilmu ini diberikan ke siapa saja yang berusaha. Ya, Allah memang Maha Adil, Maha Pengasih, yang bukan yang beriman saja. Jadi kategorinya siapa yang berusaha akan mendapatkan ilmu dan digunakan untuk kemanusiaan. Jadi, sekarang bagaimana posisi matahari? Apa matahari itu diam di posisi yang sekarang? Tidak. Matahari ini juga mengitari, punya orbit sendiri. Mengitari, namanya titik pusat galaksi. Nah, pertanyaannya kenapa matahari tidak jatuh? Ya.
Nah, ternyata gerakan putar orbit itu adalah gerakan menyeimbangkan gaya. Nah, contoh saya punya misalnya kunci gini, ini gitu ya. Kalau saya ingin berada di sini, nggak bisa aja jatuh sendiri. Tapi kalau saya putar begini, ya dia diputar, nah dia berada di sana kan, dia nggak jatuh. Nah, jadi keseimbangan ini luar biasa, keseimbangan gaya. Ya, ada saya lagi nyiapin nulis juga dirumuskan keseimbangan gaya yang terjadi di dalam hal ini jarak ya. Nah, jadi dalam kesimpulannya kemudian dalam hal jarak titik pusat ke titik pusat matahari itu 2,65 10 pangkat 17. Itu 10 kali 10 ke 10 17 kali ya. Jadi segitu panjang jarak titik pusat. Kecepatannya ya, ini diperkirakan oleh ilmuwan menempuh orbit ini sekitar 828.000 km per jam. Ya. Jadi ini sekitar 8 kali dari kecepatan bumi mengelilingi matahari. Nah, kita bertanya kata-kata keseimbangan di dalam ayat tadi kan keseimbangan dan tidak sebuah kesalahan, tidak ada celah sedikit pun. Nah, ini dalam hal ini matahari berada di orbitnya, ini ada keseimbangan namanya keseimbangan gravitasi galaksi. Kemudian ada gaya sentrifugal, gaya yang putar tadi itu membuat keseimbangan. Lintasan orbit ini berlaku, ya dia berbentuk elip, itu juga dalam sebuah keseimbangan gaya dalam bentuk elipnya. Kemudian ada keseimbangan bidang, ya berosilasi vertikal, bergerak vertikal. Jangan lupa di samping matahari atau bumi, matahari mengelilingi orbit galaksi, dia juga berputar di sumbunya. Demikian juga matahari. Dia berputar di sumbunya, itu menjaga keseimbangan. Berarti siang dan malam karena dia berputar di sumbunya. Itu namanya 24 jam ya. Nah, dalam keseimbangan ini kalau kita lihat semua adalah keseimbangan gaya. Bentuk dibuat sedemikian rupa sehingga kalau kita hitung keseimbangan gayanya adalah sangat-sangat sempurna. Tetapi jawaban detailnya kita kembali kepada informasi yang diberikan oleh Allah dan ayat tadi, namanya persepsi keseimbangan ciptaan Al-Mizan. Keteraturan orbit ini mencerminkan konsep keseimbangan alam semesta yang satu-satunya di sini disebutkan dalam Al-Quran, di tempat lain nggak pernah disebutkan. Jadi inilah firman Allah, hanya Allah yang memberikan langsung informasi ini dalam Al-Quran, karena beliau yang menciptakannya. Nah, dalam ini diciptakan dengan segala ukuran, bentuk, posisi. Lihat, kalau manusia berpikir kenapa nggak bulat saja? Allah menciptakan elip, pas dicari persamaan keseimbangannya, ya bentuknya elip. Nah tadi, dari mana sumber energi? Ini pertanyaan, kenapa dia bisa berputar? Salah satu jawabannya ketika Allah menciptakan, nah ternyata bumi diciptakan setelah matahari ada. Jadi matahari dulu diciptakan. Kemudian manusia diciptakan setelah bumi ini ada. Baru dikirim, disiapkan. Allah benar-benar menyiapkan dulu, siapkan dulu tempat, baru dikirim. Ya. Jadi seperti orang transmigrasi dulu, tempatnya disiapkan baru pindah. Nah, maka dalam hal ini, kalau bertanya sumber energi dari mana? Nah, dalam analisis dari ilmuwan, ketika terbentuknya matahari, yang teori Big Bang, orang dalam keilmuannya, nah kemudian Big Bang itu merupakan sebuah teori disebut dengan awan. Nah, kenyataannya matahari itu apakah awan? Jawabannya iya. Tapi awannya beda dengan awan yang ini. Matahari itu adalah komposisinya 60% hidrogen, kemudian hampir 40% itu adalah helium.
Jadi gas. Jadi dengan tekanan miliaran atmosfer dia seperti itu. Nah, ternyata waktu pembentukan matahari dalam ilmuwan mengkajinya ada energi-energi tersisa. Itu yang menggerakkan dan keseimbangan. Kebetulan energi yang sisa itu tidak pernah habis. Kenapa? Karena tidak ada gesekan. Biasanya kalau dia habis, kalau ada gesekan meluru, dia habis. Ini nggak habis. Berarti Allah memberikan ini dalam kajian bahwa memberikan energi bergerak dan tidak pernah habis. Nah, itulah gerakan dari matahari dan keseimbangan gaya. Berarti matahari berada di orbitnya. Nah, kemudian juga dari mana sumber energi planet termasuk bumi untuk bergerak di orbitnya? Itu ada disebut dengan momentum atau sisa energi yang tersisa juga tersedia. Nah, ini cara dalam hal ilmuwan melihatnya. Tapi mengembalikan kepada ayat-ayat dari Allah, ya Allah memberikan, menyediakan semuanya. Ya. Jadi kalau kita ukur dari sini prinsip keseimbangan terukur atau al-mizan, teraturan gerak planet ini mencerminkan prinsip keseimbangan ciptaan, di mana segala sesuatu ditempatkan pada jalurnya dengan ukuran yang sangat teliti. Dia bergerak di orbitnya, maka planet tidak pernah berbenturan satu sama lainnya. Dia bergerak di orbitnya ya. Nah, kita lihat di sini, nah titik pusat matahari. Matahari adalah sumber kehidupan manusia. Ya, kalau kita lihat, kita makan dari tanaman-tanaman, energinya dari matahari, dia melakukan fotosintesis, kita dapat padi, dan kemudian di situ beras, itu karena cahaya matahari seluruh dari sana. Nah, cahaya ini dari mana? Jadi matahari boleh dikatakan sumber energi abadi. Kalau komposisi kimia matahari ini, tadi disampaikan hidrogen sekitar 74%, 73%, helium sekitar 24%, sisanya oksigen, karbon, neon. Ini secara kimianya seperti itu. Nah, bagian tengahnya itu disebut dengan inti, core. Disitulah terjadi perubahan bahan kimia hidrogen, berubah helium, itu namanya reaksinya fusi, memberikan cahaya. Nah, temperaturnya itu adalah jutaan derajat Celcius itu di dalamnya. Nah, ini yang cahaya. Di luarnya ada kembang-kembang api, itu adalah korona, itu temperaturnya tinggi juga, dan permukaan luarnya itu temperatur sekitar 6.000 Celcius. Ya. Dan dalam hal ini, nah dari sisi matahari, inilah sumber kehidupan. Pertanyaan kita adalah, karena sinar matahari itu terjadi karena perubahan hidrogen ke helium. Berarti hidrogen diberikan saat itu, jumlahnya tetap Allah ciptakan seperti itu. Kemudian ilmuwan bertanya, apakah hidrogen habis? Jawaban iya. Nah, kalau kita tanya kepada kita hitung berapa lama hidrogen yang sekarang akan habis, jawabannya sekitar 5 miliar tahun. Berapa lama sekarang dari awal ada asumsinya dulu, Allah menciptakan dari awal itu 100%. Asumsi ya, itu asumsi. Kalau dihitung 100% ke 60% sekarang, itu berapa umurnya? Itu telah berlalu sekitar 5 miliar tahun yang lalu juga. Jadi kalau kita titik sekarang, bumi, ya matahari diciptakan 5 miliar tahun yang lalu, hidrogen akan habis 5 miliar tahun lagi. Pertanyaan yang ditanya buat kita, ya. Jadi ini dijawab, jawabannya apa jumlah hidrogen dalam matahari berkurang? Ya karena reaksi fusi, jawabannya iya. Nah, ditanya lagi, kalau dia habis, ya, maka apa nasibnya matahari ini kalau dia habis?
5 miliar lagi. Ini pertanyaan. Nah, jelas nggak ada cahaya. Nggak ada cahaya, kehidupan di bumi habis. Nah, ketika tidak ada cahaya dia habis, keseimbangan di matahari itu sendiri terganggu, dan dia bentuknya gas, bukan padatan seperti bumi. Gasnya, tekanannya itu adalah tekanan yang sangat besar. Jadi kalau 1 ton air beratnya 1 meter kubik air itu beratnya sekitar 1 ton. 1 meter kubik dari bahan matahari ini itu beratnya 100 kali dari 1 meter kubik air. Nah, berarti kan dia lebih padat dari besi. Ya. Kalau besi itu 7 kali dari 1 meter kubik air 1 ton. 1 meter kubik besi 7 ton. Ya. 1 meter kubik bahan matahari kalau kita ambil di situ 100 kali dari air, jadi 100.000 ton. Ya, jadi begitu padatnya ya. Nah, kalau dia dihitung oleh manusia, ya, laju pengurangan itu sekitar matahari berubah 600 juta ton hidrogen menjadi helium setiap detiknya. Itulah cahaya yang diberikan. Nah, sekarang kita bertanya, ya, apa nasib matahari saat hidrogen habis? Jawaban dari analisis prediksi ilmuwan, jawabnya ketika cadangan hidrogen di inti habis, dia mulai menghabiskan cadangan ada di permukaan. Permukaannya, matahari mulai menghabiskan hidrogen yang tersedia. Apa yang akan terjadi? Ternyata setelah habis, dia membengkak. Kalau bahasa ilmiahnya, proses nama ekspansi. Membengkaknya itu, volumenya bisa menyentuh seluruh permukaan planet. Yang tadi jaraknya, ya. Bumi habis. Nah, bumi habis dan terbakar. Ya, dalam hal ini, matahari membengkak menjadi sangat besar, disebut dengan raksasa merah, dan kemungkinan akan menelan semua planet. Itu dalam prediksi. Nah, satu yang tidak di dalam sains tidak dinyatakan, kalau dalam prosesnya ilmuwan, dia membengkak ekspansi karena tekan yang sangat besar di luar tekannya kecil, maka akan diikuti dengan ledakan. Ini nggak disampaikan. Apakah ini akan kiamat? Allah wala. Allah maha tahu. Allah bisa, sekarang aja kiamat bisa. Itu kuasa Allah. Nah, tetapi kita mencoba mereka-reka, itulah peristiwa dalam Al-Quran digambarkan. Ketika matahari ledakan besar, ekspansi besar-besaran, bumi tergulung habis karena desakan dari peristiwa dari matahari. Nah, ini sebuah, Allah menciptakan ini sangat-sangat luar biasa, tanpa celah, tanpa kurang satu sedikit pun. Ya, ini dalam hal terjadi berakhirnya matahari, dapat dinyatakan berakhirnya bumi, berakhirnya semua kehidupan planet. Nah, kalau kita lihat jauh ke sana, 7 lapis yang mana? Allah yang maha tahu. Silakan tetapi keilmuan mencoba mengklasifikasikan seperti ini. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa kiamat, ledakan besar, apakah itu ledakan matahari yang berekspansi? Mungkin saja, tetapi ilmu mengatakan secara keilmuan terjadi ekspansi iya, ledakan iya. Apakah itu kiamat? Wallahu a'lam. Saya kira ini sebuah refleksi kita melihat ciptaan Allah yang mega skala ya. Ada lagi yang skalanya lebih menarik juga untuk dibahas. Dan insya Allah semoga ini menjadi pembelajaran buat kita dekat kepada Allah selalu, bagaimana melihat ciptaannya. Dan kalau ada tanya jawab boleh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Oh, bangga. Ya. Dalam Al-Quran kan 7 lapis. Kalau lapisnya lebih dari 7. Ada 8 sampai jauh, hampir 10. Jadi arti kata seperti apa batasannya, kita nggak tahu Allah yang dimaksud seperti apa. Tapi 7 lapis informasinya luar biasa. Mungkin manusia nggak bisa melihat ke sana juga, tapi informasinya seperti itu. Tapi sinkron, lapis-lapisan ada, pembagiannya dalam planet seperti ini. Ini sebuah informasi yang Allah sendiri berikan adanya di Al-Quran. Di tempat lain nggak ada. Nah. Ya. Kiamat dalam Al-Quran kan nanti malaikat yang tinggi sangkakala itu kan meniupkan. Ya. Itu dikaitkan dengan sains bagaimana? Ketika malaikat meniupkan sangkakalanya kan hancurlah dunia, gitu kan? Tinggal satu lagi dia sendiri. Pasti mereka juga akan mati juga. Ya. Dalam kaitan dengan matahari apa yang ini ya relasinya kan gitu. Tidak apa disebutkan bahwa kiamat itu adalah ketika malaikat. Ya. Meniupkan sangkakala gitu. Ya. Bahasa Al-Quran begitu. Ya. Bahasa sains lah. Ya. Kalau meniupkan biasanya pakai trompet ya. Itu trompet. Apakah proses ledakan matahari ini diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, tolong bunyikan trompetnya. Apakah matahari itu cara manusia berpikir ya? Ya. Tapi Allah walam. Ya. Tapi kalau coba melihat di situ ya, yang penting kan diperintahkan. Dan diperintahkan kalau meniupkan ya ledakan matahari misalnya, itu yang kita bisa kaji gitu kan. Apa itu yang akan terjadi? Allah Maha Kuasa ya. Tapi manusia mencoba menghubungkan fenomena dengan fenomena gitu ya. Menarik pertanyaannya. Begitu kan? Ya. Ya, sama dengan balon, kan tekanan tinggi. Ditusuk aja, ledak. Sama. Karena tekanan sangat tinggi, kenapa dia meledak? Karena di luar tekanannya rendah, di dalam tinggi. Itu namanya peristiwa ekspansi, jadi gelombang terjadi, pung, gitu ya. Sama. Jadi kalau matahari itu dianggap sebagai balon dengan sangat-sangat tinggi, ditusuk. Wah, gitu kan ya. Nah, itu cara berpikir sederhananya kan. Apakah nusuk trompet perintah Allah kepada malaikat itu seperti itu yang kita bisa hubungkan ya. Tapi satu keilmuan tidak boleh memastikan. Allah yang maha pasti kan. Ya. Kadang-kadang kita Ya. Karena keterbatasan pengetahuan kita, Allahu Akbar. Itu bahasa besar Allah nggak ada asa. Dan kebodohan kita, bodohnya di mana? Ini ilmu pengetahuan, kalau kita bisa membaca, Allah itu maha besar. Ya. Dan kita tidak mampu menangkap kebesaran Allah. Bumi ini, bumi ini satu titik dari jutaan pasir yang ada di seluruh pantai, seluruh dunia, Pak. Ini satu titik. Ya. Kita ini hidup di dalam satu titik. Kita ini hidup di sebuah galaksi, namanya Bima Sakti kan? Ya. Bima Sakti ya. Miliar planet. Ya. Jumlahnya coba. Ini dasarnya kekuasaan Allah. Ya. Kadang-kadang kita
Begitu melecehkan Allah dan membesar satu titik planet perlahan. Titik itu. Ya. Di dalam satu galaksi Bimasa. Betapa kehebatan, kedahsyatan, kekuasaan Allah. Kita tidak bisa menemukan kebodohan kita. Dan kiamat. Mereka tahu bangkit berjuta-juta terjadi sebelum ini dan hari ini dan besok ini di dalam planet-planet yang lain. Karena satu planet kita ini matahari hanya satu titik. Di dalam miliaran itu terjadi planet lain itu kiamat. Kiamat. Karena di Bima Sakti ada miliaran bintang planet jauh. Belum lagi galaksi tetangga kita. Dan tetangga kita ratusan tahun jalan. Andromeda. Dan dunia ini tidak diam. Dunia nggak diam. Setiap hari dunia ini mekar. Alam raya ini mekar tidak diam. Dan kita sudah nampak kehebatan apa? Kebodohan kita tidak bisa membaca ini. Makanya seorang ilmuwan astronomi Inggris, Dr. William, dan akhirnya masuk. Quran ada ayat-ayat tentang kehebatan alam raya. Takdiran terus Nobel yang lucu. Yang ini kita tuh nggak nyampe. Jadi untuk belajar ini kan S3. Terima kasih Bro Yaya. Beliau telah menambahkan Allah Maha Besar itu besar fisik, besar kekuasaan. Fisik Allah kita nggak tahu besar, kalau ciptaan aja besar apalagi penciptanya gitu ya. Jadi dalam arti kata kekuasaan juga demikian, dan bagaimana kita melihat kekuasaan Allah mulai dari yang skala sangat besar nanti skala kecil. Nanti kita bisa bicara lagi skala kecil nanti. Menarik melihat kecil dan saya kira itulah kita bisa belajar melihat ciptaan Allah. Kan salah satunya kalau ingin tahu Allah itu ada, lihatlah ciptaannya Belajarlah ciptaannya. Begitu menakjubkan, tanpa celah. Dalam tubuh kita juga nanti menarik juga dikaji gitu kan. Dan bagaimana perintah-perintah Allah terhadap yang paling kecil DNA, dan itu menarik. Itu saya kira. Jadi kalau ada masih gak apa-apa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, emang enggak? Enggak. Pertanyaan ini, teori Big Bang sama teori Black Hole itu apakah ini awal ciptaan lepas bulan dan macam-macam sama Black Hole nanti disedot jadi ini kiamat ini? Teori itu. Jadi teori itu lahir dari orang yang tidak melihat ini sesuatu yang diciptakan. Dia melihat sesuatu yang kebetulan. Nah, dalam Al-Quran, das yang dirancang dan diciptakan. Nah, maka Big Bang itu adalah tidak mau mereka Big dan Bang itu ada yang mengadakan. Dia nggak mau mengakui itu. Tetapi kalau kita kelopkan ke sini, mereka bermula dari sesuatu yang tidak ada yang memulai. Terjadi kan. Padahal dalam Islam terjadi itu Allah yang menjadikan. Maka dicocokkan Big Bang-nya ke sini dicocokkan. Big Bang awan besar. Nah, kalau lihat awan itu hampir semua planet itu bentuknya adalah materialnya bahan kimia semua kan. Ada yang bentuk padat, tetapi bentuknya ada yang gas, ada cair gitu. Ini karena memang ilmuwan-ilmuwan yang ada yang sekarang tentu
Sebenarnya ilmu astronomi itu dari ilmuwan-ilmuwan Islam yang awalnya. Kemudian berkembang, orang lain melihatnya ilmuwan-ilmuwan astronomi ini orang-orang barat ya, berarti. Berarti kan mereka pengakuan kepada ketuhanan mereka kesampingkan. Tapi kalau dicocokkan Big Bang ya bisa cocok di situ kan awal. Tapi dia nggak mau mengakui. Ada yang desainer, ada yang membuat, dia nggak mau mengakui. Terus yang akhirnya black hole bukannya di stop black hole. Ya, jadi di dalam tata surya pengaturan itu mereka rumuskan ada yang nyedot. Posisi-posisi orbit itu dirumuskan. Nah, tapi kalau kita bahas tadi semua orbitnya ada energinya. Energinya disediakan oleh Maha Pencipta yang telah memberikan. Ya. Mereka membuatkan adanya black hole gitu kan. Dalam hal karena cara berpikirnya mereka putus, nggak ada yang membuatnya. Terjadi dengan tersendirinya gitu. Maka dibuat black hole dan kemudian juga teori dari Big Bang. Belajar sekarang nggak sulit. Ya, jadi tinggal aksesnya banyak, tinggal mencarinya kan, berbagai kan laut ilmu tinggal nyarinya. Enggak judul. Memahami visi keseimbangan. Ya, ya, Ini kan analisis dari kita sebagai muslim ya. ya. Kalau tanggung jawab agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, gimana tanggung jawabnya? Misalkan kalau Islam, tanggung jawab itu harus dijaga Ya. sebagai amanah. Nah, kalau agama-agama lain seperti itu. Ya. Jadi teori-teori yang ini ciptaan orang-orang, ada yang ateis, ada yang Kristen yang ini ya. Universal. Nah, kalau kita lihat mereka juga saya nggak begitu memahami juga, tetapi masing-masing mereka membela menjaga alam itu ada ininya, ada narasi-narasinya. Konghucu punya narasi, Buddha punya narasi, kan? Ada yang berkelebihan juga narasinya, kan? Ya, ya kalau kita lihat di memelihara ini sudah menjadi universal di dalam bumi karena tempat hidup yang di bumi ya. Tetapi kalau kita lihat mereka mengirim banyak satelit, kan di atas itu banyak benda-benda bumi juga, satelit-satelit kan, dikirim kemana-mana di tempat-tempat apalagi kita menggunakan internet sekarang, Starlink yang punyanya yang kita bisa setiap titik bisa menggunakan internet, dia punya saat ini. Nah, jadi benda-benda bumi dikirim itu ada yang berjatuhan juga, ada nabrak orang, menabrak bumi juga. Jadi memelihara, saya lihat ke alam atas, kebebasan mereka masih eksploratif. Termasuk bumi sendiri itu eksploratif untuk kehidupan. Kadang-kadang merusak. Apa yang kita alami yang sekarang, contoh untuk mengambil emas yang ppm saja, dia harus meruntuhkan gunung. Ya, untuk mengambil nikel yang 1,7%, dia menghabiskan gunung. Untuk mengambil tembaga, dia harus menghilangkan gunung di Tembagapura. Nah, itulah. Kemudian untuk memanfaatkan kayu-kayu, dia harus menghabiskan hutan. Kayu kan habis. Nah, inilah tingkah laku manusia yang melampaui batas. Nah, pada Allah memberikan teori keseimbangan, ya seimbang. Nah, dalam arti menjaga ini, ada lagi lawannya adalah sikap materialisme dari manusia sendiri, bereksplorasi sehabis-habisnya. Ini yang terjadi kan. Jadi maka lahirlah ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan menjaga alam, tapi ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Nah, satu lagi masalahnya yang menarik nih, satu lagi kan dari udara. Kalau kita nanti bisa lihat juga bumi sama detail,
kita lihat udara. Udara itu Allah ciptakan, sediakan. Kalau dilihat komposisinya di bagian lapisan bumi punya udara itu cuma nggak tebal. Setelah tidak ada udara, lapisan langit itu lapisan hampa, kosong. Nah, kalau kita lapisan udara kita ada kandungan nitrogennya 79%, kandungan oksigennya 20%. Ternyata itu diciptakan dulu, baru manusia dikirim. Jadi untuk bernafas disesuaikan dengan kemampuan. Coba main bola di tempat yang paling tinggi nggak kuat kan? Karena dianggap makin ke atas kandungan oksigennya makin sedikit. Tetapi sudah disiapkan jauh sebelumnya. Jadi begitu sangat terencana. Nanti kita jawab, seandainya oksigennya sedikit, bagaimana nanti hidup? Pertanyaan nanti menarik juga. Kenapa oksigennya 79? Nitrogennya 79. Kenapa oksigennya 79? Nanti kita bisa jawab tempat lain. Atau mungkin tinju. Saya kira cukup ya. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi kuliah. Oh, silakan ya. Nah, Habib. Ini yang belum kita bahas. Kenapa kita tidak oleng di sini? Tidak gitu ya. Menarik ya. Nanti ya, maka di sini adalah ketika ada gerakan satu arah, berarti kalau tidak ada gerakan lain kita oleng. Ada yang membalannya. Nah, jadi balik lagi misalnya gerak rotasi, ya. Menarik nih, bumi ini punya 3 gerakan. Satu, gerakan revolusi ke arah matahari, itu orbit. 2, gerakan rotasi terhadap dirinya, itu siang dan malam. Berikutnya, gerakan orbit matahari kan juga bergerak di orbitnya ke galaksi. Nah, gerakannya apakah berlawanan, apakah sama, kita nggak tahu. Ya, ini menarik. Nanti kita orang-orang astronomi bisa menarik. Tapi belajar yang sekarang, kalau mau nyarinya lebih mudah, lebih nggak seperti yang dulu ya. Sebentar bisa kita sampaikan. Ada analisisnya gini, dengan makhluk jin. Pandangan kita, alam gaib dan alam nyata kita ini, itu karena terlalu cepat sehingga makhluk-makhluk itu tidak kelihatan. Dan emang beda alam ini ya, gitu. Itu dari segi kajian saya. Ya, nanti ada bedakan beda wujud. Manusia dikasih wujud fisik, jin, malaikat itu dari cahaya kan ya. Nah, cahaya itu kecepatannya berbeda. Jadi arti kata sama. Kalau kita punya fan gitu, awalnya dipegang ada, nggak kelihatan habis itu karena kecepatan tinggi kan. Nah, itu menarik. Nah, jadi setiap gas itu kecepatannya mencapai kecepatan cahaya kan. Nah, kecepatan cahaya itu wujudnya nggak kelihatan. Nah, dalam artinya kalau setan dan iblis itu dia nggak bisa berhenti, dia menghentikan dirinya nggak bisa. Kalau dia berhenti, wujudnya kelihatan. Wah, freeze. Nah, orang bisa lihat setan kayaknya dia bisa menghentikan gerakan. Ya. Jadi arti kata, maka itu kalau seandainya dia kelihatan, ya mungkin kisah di hadis ya kali, cerita Rasulullah melihat Allah memperlihatkan wujudnya setan iblis di masjid ya waktu itu. Lihatlah itu kan, bentuknya jelek segala macam dan kemudian menakutkan ya.
Arti kata dia menyesali juga, iblisnya menyesali minta dihidupkan selama-lamanya karena bentuknya sudah nggak nahan, badannya udah nggak bisa ditahan bentuknya, dia minta dimatikan. Nggak bisa, udah janji nggak pernah akan dimatikan kan. Nah, itu menarik kecepatan. Ini sebuah ilmu yang metafisik bisa dibahas juga. Dan ya. Oke. Ya, cukup ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.